Alhamdulillah nih habis tarawih ada makanan dikeresekin, isinya ada roti, Roti terus sosis, ada keju, apa dan ini? salad. Alhamdulillah ya. Walaupun hanya dua, tapi bisa Dragon fruit. mengenyangkan. Dragon Ini fruit. ini karbohidrat, Karbohidrat banget. Ini ada ini loh, terus Kang. Ada kejunya, ada apa? sosisnya, Sosisnya. ya Enak ada banget. Apalagi habis ininya. taraweh. Oh iya, Ini ada ada keju. keju gord. Nah, Terus kayak gini. ada buah-buahannya, ada Buah-buahan. salad, masya Allah Masya ya. Allah, barakallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, makanya enak banget nih. Ngomong-ngomong, Kita buka dulu. kita buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Ketemu lagi di channel ini. Kita akan sedikit react ya beberapa hal-hal yang sedang viral nih ya di media sosial ya. Nggak tahu ya kenapa plastik ini jadi viral. Nggak tahu plastiknya atau isinya yang viral. Kita akan bahas teman-teman ya bersama Kang Majid ya, siap ya? Oke, siap, Kita akan insya Allah. bahas ada beberapa yang sedang viral ini di media sosial, Kang. Jadi katanya bahkan kemarin itu sebenarnya tadi ya saya baca ada klarifikasi juga sih sebenarnya dari pemerintah. Jadi ada isu bahwa orang itu dilarang untuk memposting Kenapa tuh? MBG katanya gitu. Karena sekarang makin banyak dan makin marak nih ibu-ibu yang protes di media sosial. Ya, difoto, dihitung nih satu itemnya berapa, ternyata pas dijumlah kurang dari 15.000. 15.000 apa 10 sih kita? Kurang dari 10.000 benar-benar. Oh, 10 ya? Ternyata pas kayak gini lah, kayak gini misalnya Ini ya. cuma contoh, Ini contoh ya, contoh ya. cuma bukan MBG ya, contoh aja. Ini berapa sih ini? Nggak tahu dah, 3.000 dah paling. Ini 2.000. Enggak, 3.000. Keju 3.000. Walau alam soal nggak tahu juga. Kalau Salah. gitu kan satu bijinya kan nggak mungkin dong beli satu biji. Ya, mungkin karena inflasi 1.000 lah. 1.001. 4.000 tambah ini 3.000. 7.000. Ini beda, Kang. Mungkin ininya, plastiknya. Ya. Kope. 7.500. Nah, katanya gitu. Gitu Jadi contohnya. difoto, lalu diupload dan ternyata banyak komentar dari netizen nih yang wah, ternyata kok kayak gini nih gitu ya. Yang belatungan lah, yang Iya. apa gitu ya. Terutama ini kan sekarang di bulan Ramadan. MBG yang diberikan itu sifatnya ya kayak gini yang memang berkemasan, ringan gitu ya. Tapi ternyata kalau dijumlahkan kurang dari 15.000 yang katanya jatahnya kan satu paket itu 15.000, Kang. Gimana nih pendapat Kang Majid nih terkait fenomena ini? Oh baik ya. Jadi kalau untuk masalah ini kan katanya ada yang simpang siur ya, ada yang bilang 15.000 per siswa, ada yang 10.000. Jadi intinya itu yang kita lihat itu memang 10.000 aja nggak ada. Kalau misalkan dari targetnya 15.000, apalagi yang 10.000 gitu nggak ada. Tadi aja kita hitung-hitung aja sampai cuma 7.500 lah hitungannya kan. Coba kalau misalkan dikali siswanya itu 10.000 dikurang 7,5 kan 2.500 lumayan per ya, siswa. Apalagi kalau siswanya ada yang 700 murid, ya kan ada yang 1.000, ada yang 100 ya kan gitu. Jadi kalau ini mah bukan MBG ya insya Allah. Nah jadi kalau misalkan masalah MBG ini memang ya kita tuh sebagai apa ya masyarakat yang terjun langsung ya kita tahu ada anak-anak kita itu ya seperti ini gitu. Terus kalau misalkan tadi ada statement ibu-ibu ada yang demo ya kan, demo masalah gaji guru honorer tuh MBG dipangkas untuk gaji honorer kayak gitu ya. Emang iya? Ada, makanya nanti dicari ya. Terus ada. Terus tadi katanya kalau misalkan busuk kepala sekolah atau ibu-ibu itu kalau nggak salah tuh guru malah minta maaf karena dia memposting masalah itu. Terus ada lagi yang mensepil yang tipis banget. Apa yang tipis? Semangkanya tipis kayak wayang gitu kan. Terus berbagai macam cara gitu kan. Ini ya yang apa ya yang enggak itu orang tua biasanya kayak guru-guru itu enggak. Tapi kalau yang namanya siswa dia nggak ngerti. Misalkan tadi ini anggaplah ini ya segini tuh dia nggak ngerti, nggak paham segini tuh harganya berapa, nggak paham, yang penting dia makan. Nah terus kemarin juga ada pemberitaan
sebelum puasa itu ya ada yang keracunan lagi di Bandung, coba kan gitu. Jadi memang masalah MBG ini sangat krusial sekali kali ya bagi orang-orang tertentu yang dimana itu nggak boleh di spek up, nggak boleh di apa sih namanya didokumentasikan, nggak boleh di apalah-apalah lah kayak gitu Kira-kira lah. kenapa sih nggak boleh sih? Kenapa sih? Ya mungkin dia mengklaim itu bahwasanya transportasinya mahal, bahannya mahal, terus ada yang namanya untuk kebersihan gitu. Emang nggak ada anggarannya dari pemerintah misalnya MBG kan misalnya ya per orang per siswa 10.000 atau misalnya 15.000. Itu di luar itu tuh ada anggaran buat dapurnya kan? Seharusnya ada. Berarti kan gitu. harusnya ada kan? Nggak usah motong dari dana dari yang sejumlah yang harus diberikan ke siswa kan? Iya gitu. Udah gitu di pemberitaan juga ada yang sangat miris juga ya. Dia mendistribusi di bulan Ramadan ini banyak yang kebuang. Kayak gitu. Maksudnya banyak yang nggak kemakan dan sebagainya kayak gitu. Oh, di bulan Ramadan kebuang. Emang apa? Makan nasi apa gimana? Makan keringan. Makanan ringan. Oh, nggak gitu. kebagiin apa? Enggak, maksudnya dia udah dibagikan, mungkin kebuang itu mungkin distribusinya kayak gitu, distribusinya ke sekolah-sekolah. Mungkin di sekolahnya itu udah ada itu sendiri kayak gitu kan. Oh, kemarin ada sekolah yang Malah sampai takjil, nolak. iya, karena memang kita tuh takjil itu mau maaf ya malah lebih Bergizi. bergizian, tanda kutip ya, maksudnya bukan masalah MBG dan gimana. Kalau kita lihat-lihat itu memang di sekolah yang kita temui ya, kita juga kan berkecimpung ke sekolah juga kan, itu malah lebih kayak esnya, kayak ada kurmanya, ada pokoknya bergizi lah anak-anak gitu kan, gitu. Jadi kalau misalkan pikir-pikir kalau roti itu memang bagian dari gizinya di mana ya? Anu bertanya kan roti itu kan bukannya apa? Tepung, terus dia bahan saji juga ya, instan juga, karbo juga kan ya kayak gitu. Iya, Mbak. Mungkin kalau misalkan roti itu campur sama sandwich, sama apa namanya? Yang apa? Daging sosis, ada mentimun, ada sayur tuh bisa lah dinamakan bergizi kan, burger ya gitu. Tapi kalau misalkan kayak tadi juga kayaknya mungkin tuh karena tadi ada sosisnya, ada itu bergizi juga mungkin. Tapi kalau misalkan kita mendapati misalkan nih roti yang 2.000-an itu atau roti yang 3.000-an yang isinya kacang hijau, isinya apa kayak gitu. Jadi beberapa itu di sekolah tuh ada yang ini di internet tuh ada yang posting kan. Ada yang bagus juga. Jadi MBG-nya itu ada yang wah gitu. Ada yang dapat sesuai budget lah ya. Iya, ada yang kayak gitu dan mereka berterima kasih ke pemerintah. Ada yang itu kemarin yang lihat tuh di Bandung tuh, ada di Bandung daerah juga. Jawa Barat. Tadi kebetulan di Bandung juga. Masya Allah Bandung. Ternyata satu kota bisa jadi beda-beda. Kan ya, yang satu mungkin dapat dari apa dapurnya itu, nama dapurnya itu SPPG ini ternyata dapatnya wah enak gitu, bagus gitu. Tapi ternyata di SPPG yang lain itu malah berkurang gitu. Malah downgrade, bahkan nilainya itu tidak sesuai dengan yang dicanangkan bawah banget pemerintah. Gitu. Berarti memang secara tidak langsung itu baik buruknya MBG itu sesuai dengan SPPG-nya dong ya. Maksudnya kan udah keluar nih berarti, iya nggak sih? Kan udah keluar nih gelontor duit, coba itu duit berapa miliar ya untuk MBG doang, ya nggak sih? Iya kan? Berarti kalau misalkan kayak gitu ada yang berterima kasih, ada yang di sebelah ada yang keracunan, di sebelah ada yang ngeluh, ya, ini ada yang berterima kasih, berarti kan ada yang namanya kesenjangan di antara yang lain. Seharusnya kalau misalkan SPPG itu seharusnya sama semua dong, kayak misalkan visi misinya kayak gitu kali ya, standarisasinya, dapurnya semuanya, pendistribusiannya, ada yang namanya nutrisinya kayak gitu kan seharusnya ada ya, seharusnya sama gitu. Tapi yang kita ketahui sih, anak pribadi selama ini yang lihat ini ya hal-hal itu aja sih, nggak terlalu gimana-gimana. Kalau yang di kita masih ya dianggap sewajarnya dikit lah gitu kan. Kan setelah dihitung-hitung tadi 8,5, 9 ribuan, hampir mendekati kayak gitu. Gitu. Kayak misalkan
pelayanan dan lain sebagainya, komunikasinya kita tetap bagus. Jadi dia masyarakat tuh ada pro juga ada kontra sama MBG gara-gara posting yang satu bagus, yang satu kurang bagus. Harusnya kan di sini pemerintah harusnya ikut turun serta kan ya, harus mengontrol survei kali ya. Masalahnya udah survei. Udah terus. Jadi ada ya tokoh di pemerintah itu sudah survei dan mencicipi sendiri MBG-nya. Ya, terus? Dan ada urapnya. Mungkin nanti bisa dicek ya videonya. Enak banget katanya MBG-nya. Nah, itu dah. Tapi masalahnya yang di situ sama yang di lapangan sama enggak? Masalahnya ya kalau misalnya yang mau mencicipi itu pejabat pemerintah, tentu MBG-nya yang terbaik dong. Iya dong. Padahal kenyataannya nggak sama seperti itu semua. Nah, berarti di sini kan harus ada peran serta sebenarnya dari pemerintah. Sebenarnya ini program yang masih, kalau bayi itu belum 9 bulan tuh apa namanya, baru brojol keluar sebelum waktunya itu. Sebelum waktunya tuh kayak apa sih? Pendarahan. Prematur. Pendarahan ya, Prematur. Jadi ini tuh kebetulan masih hidup loh. Kalau belum udah mati. Ini tuh program yang sebenarnya yang kalau menurut saya ya itu prematur sih. Berarti nggak baik atau gimana tuh? Oh, belum siap. Belum siap. Yang pertama dananya kan harus ngambil dana pendidikan, harus utang katanya mau ke Cina. Yang kedua di pelaksanaan di lapangannya kan tidak terkontrol tuh, dikeluarkan dana, diserahkan ke SPPG yang bersangkutan, dikelola sama mereka, tidak diaudit. Akhirnya kan tadi kurang gitu ya. Akhirnya beberapa orang tuh sekarang katanya diberitakan sukses karena punya sekian puluh SPPG di Indonesia. Dapur. Sekian puluh dapur di Indonesia. Berarti gitu kan ada, padahal masih muda. Iya, padahal kan ya anak polisi. Kan ada timpang tindih dong, berarti di sisi lain ada yang pengen SPPG itu dialokasikan untuk pembangunan sekolah yang sudah rapuh, yang sudah rentan, terus sekolah mau rubuh, terus dialokasikan untuk gaji honorer. Di sebelah sana bagus, Masya Allah, punya SPPG kayak gitu-gitu. Jadi kan memang nggak merata dong berarti kesimpulannya. Ya. Jadi kita sebagai masyarakat tuh gimana dong? Yang pertama ya, bukan tidak mensyukuri ya apa yang sudah diberikan pemerintah ya. Kita yang diberikan pemerintah misalnya ya cuma contoh ya guys. Jadi ini kan kita syukuri nih, kita bisa makan gitu ya dalam kondisi yang masih bagus, misalnya bisa layak makan. Dan ini kita syukuri. Tetapi ya mengkritik ya kebijakan itu bagian dari dakwah ya. Bagian dari dakwah kita kepada penguasa, karena kita bukan penguasa, kita gitu bukan ya. Kita rakyat. Berarti rakyat itu punya hak ya dan kewajiban untuk mengkritik penguasa jika penguasanya ada sebuah kesalahan dari kebijakan yang diturunkan lah gitu ya. Makanya ini yang mudah-mudahan jadi perhatian dari pemerintah juga ya, bahwa apa yang sudah dicanangkan, program yang sudah dijalankan ya bukan berarti masyarakat kita itu tidak mensyukuri apa yang didapat gitu. Tetapi tolong dong ya, hak ya, kalau misalnya memang ini adalah hak masyarakat, hak rakyat, hak siswa ya, generasi penerus bangsa, tolong ditunaikan gitu ya. Dan di supervisi lah setidaknya gitu ya, sehingga pemerataan standarisasi pembagian makanan ini bisa merata gitu ya. Walaupun sebenarnya ini terkesan program yang memaksa sih, program yang memaksa, yang sebuah program ambisius sebenarnya. Walaupun sebenarnya anggaran itu kan belum siap ya, anggaran pemerintah ataupun fasilitas dan sebagainya belum siap untuk program ini. Ya, itu saja mungkin Kang. Iya. Untuk video kali ini biar nggak terlalu panjang. Silakan teman-teman semua kalau ada yang mau berkomentar silakan feel free tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.